Coba jujur ya, kamu pernah mikir nggak kenapa ada orang yang kelihatannya selalu berhasil? Kayaknya apapun yang dia lakuin, hasilnya bagus. Tapi, apa iya semua itu cuma soal keberuntungan? Atau jangan-jangan ada satu kebiasaan kecil yang dia lakukan setiap hari dan sering banget kita abaikan? Yuk, kita bahas bareng-bareng tentang kerja keras dengan cara yang lebih jujur dan lebih nyata. Coba deh, pernah nggak sih kita lihat orang yang kayaknya hidupnya tuh hoki banget, karirnya mulus, kelihatannya semua gampang, dan kita jadi mikir, apa ya rahasianya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal yang namanya keberuntungan ini. Kita akan lihat kalau di baliknya ada sebuah kekuatan yang sering banget kita lupain, yaitu kerja keras. Kita semua pasti pernah ngerasain ini. Lihat kesuksesan orang lain, terus dalam hati nyeletuk, wah enak banget ya, kok bisa segampang itu? Akhirnya kita jadi ragu, apa jangan-jangan ini semua emang cuma soal nasib baik? Rasanya nggak adil ya kan? Tapi, coba kita lihat dari sisi yang beda. Gimana kalau keberuntungan itu sebetulnya adalah puncak gunung es dari sesuatu yang nggak kita lihat di bawahnya? Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari ngebongkar mitos keberuntungan, terus kita definisikan ulang apa itu kerja keras, gimana caranya itu jadi jembatan buat mimpi kita, dan di akhir nanti, kita bakal ada sedikit refleksi. Udah siap? Yuk kita mulai! Mari kita masuk ke bagian pertama, mitos keberuntungan. Kita kan sering banget ya dengar kalau sukses itu karena hoki. Nah sekarang, yuk kita tantang pemikiran itu bareng-bareng. Gini deh, di satu sisi kita ngelihat keberuntungan tuh kayak sesuatu yang instan. Tiba-tiba datang aja, tanpa usaha dan kita nggak bisa ngontrol. Tapi di sisi lain ada yang namanya kerja keras. Nah ini dia nih kekuatan yang sering nggak kelihatan. Jam-jam yang dihabiskan buat belajar, latihan terus-menerus, fokus yang nggak goyah. Ini bukan sesuatu yang acak, tapi sebuah pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Kita akan bahas arti kerja keras yang sebenarnya. Mungkin selama ini yang ada di kepala kita, kerja keras itu ya capek, lembur, pokoknya sibuk. Tapi ternyata definisinya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, apa sih kerja keras itu? Intinya, ini bukan soal berapa jam kita kerja, tapi ini soal konsistensi, komitmen sama tujuan, dan yang paling penting, mental buat terus jalan meskipun lagi susah-susahnya. Ini soal gimana kita menikmati prosesnya, bukan cuma ngejar hasilnya doang. Dan ini perlu banget kita ingat ya, kerja keras yang benar itu bukan berarti kita harus burn out atau maksain diri sampai tumbang. Bukan juga soal kelihatan sibuk biar dibilang produktif. Justru kerja keras yang cerdas itu adalah tentang menemukan ritme yang pas buat kita, yang fokusnya pada kualitas dan konsistensi, bukan sekadar jumlah jam kerja. Oke, kita udah tahu definisi kerja keras yang lebih sehat. Terus gimana caranya ini bisa jadi jembatan buat ngeraih mimpi kita? Mari kita bahas di bagian ketiga ini. Analogi ini bener-bener pas banget. Coba deh bayangin, impian kamu itu ada di seberang sana. Tanpa jembatan yang kita bangun pelan-pelan lewat kerja keras, impian itu ya cuma bakal jadi angan-angan aja. Pemandangan indah yang gak akan pernah bisa kita gapai. Dan ini yang sering kali kita lupain, nilai dari kerja keras itu bukan cuma soal hasil akhirnya loh, tapi justru prosesnya itu sendiri yang ngebentuk kita. Setiap kali kita milih buat berusaha sedikit lebih keras, kita itu sebenarnya lagi ngebentuk versi diri kita yang lebih tahan banting, lebih disiplin, dan pastinya lebih kuat. Cukup teorinya. Sekarang yuk kita lihat gimana sih konsep kerja keras ini teraplikasikan di dunia nyata. Oke, kita pakai contoh cerita ya. Bayangin ada 2 siswa, namanya Dimas dan Rizky. Dimas ini ya bakatnya biasa-biasa aja, tapi dia rajin banget. Setiap hari nyisihin waktu 30 menit buat belajar. Nah kalau Rizky, dia ini pinter dari sananya, berbakat alami. Tapi karena ngerasa udah bisa, dia jadi jarang belajar. Kira-kira, siapa nih yang bakal dapat hasil lebih baik di akhir? Dan ini dia hasilnya. Dimas dengan kerja kerasnya yang konsisten, ternyata nilainya jauh melampaui Rizky. Ini bukti nyata dari pepatah lama yang bener banget. Kerja keras itu bisa mengalahkan bakat, kalau si bakat ini nggak mau kerja keras. Prinsip ini berlaku di mana-mana loh. Di sekolah, ini ngebangun dasar etos kerja kita. Nanti di dunia karir, konsistensi itu yang bakal ngebangun kepercayaan dan ngebuka banyak pintu kesempatan. Bahkan di kehidupan sosial pun, usaha kita buat peduli dan hadir buat orang lain, itu akan dihargai dengan rasa hormat. Tapi, ayo kita jujur-jujuran deh. Bekerja keras itu melelahkan. Pasti bakal ada masanya kita ngerasa pengen nyerah aja. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakuin pas rasa capek itu datang?
Pertanyaan ini saya yakin pernah mampir di pikiran kita semua. Di saat motivasi lagi turun-turunnya, energi udah terkuras habis, godaan buat berhenti total itu rasanya kuat banget. Nah, gimana cara kita ngerespons momen krusial ini? Nah, kuncinya ada di sini. Ada perbedaan yang sangat besar antara beristirahat dengan berhenti. Istirahat itu ibaratnya kita lagi melambat sejenak buat isi bensin biar bisa jalan lagi. Tapi kalau berhenti total, itu artinya kita menyerah. Semua momentum yang udah dibangun susah payah bakal hilang. Dan buat mulai lagi dari nol, itu jauh lebih berat. Sekarang, setelah semua obrolan kita tadi, yuk kita bawa fokusnya kembali ke diri kita masing-masing. Ini saatnya buat refleksi. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh, ambil waktu sejenak, benar-benar direnungkan. Apa sih yang sesungguhnya pengen banget saya capai di hidup ini? Bukan yang orang lain mau, tapi yang benar-benar datang dari hati kamu sendiri. Oke, kalau udah tahu maunya apa, lanjut ke pertanyaan kedua yang butuh kejujuran. Coba lihat lagi mimpi besar kamu tadi, terus bandingkan sama usahamu hari ini. Apakah kedua ini udah sejalan? Apakah tindakanmu udah mencerminkan ambisimu? Dan ini pertanyaan penentunya. Apakah kita lagi aktif ngebangun jembatan kita sendiri, sedikit demi sedikit setiap hari? Atau kita cuma berdiri di pinggir, pasrah, sambil berharap keajaiban datang dan jembatannya muncul sendiri? Jadi, kesimpulannya gini. Kerja keras itu memang bukan jaminan 100% bakal sukses. Nggak ada yang bisa jamin itu. Tapi, kalau kita nggak kerja keras, itu udah hampir pasti jadi jaminan buat gagal. Pada akhirnya, ini soal gimana kita menempatkan diri di posisi terbaik untuk menyambut setiap kesempatan yang datang. Dan pada akhirnya, mungkin tujuan utamanya bukan untuk jadi yang terbaik di dunia, tapi untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kompetisinya bukan sama orang lain, tapi sama diri kita yang kemarin. Kerja keras adalah alat kita untuk terus berkembang, dan kemenangan semacam itu rasanya nggak akan ternilai harganya.